Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hardi selaku dosen, dan yang saya hormati mahasiswa yang berbahagia. Baiklah, pada pagi ini saya mewakili dari kelompok 1 untuk membawakan pembahasan makalah tugas etika bisnis dalam perusahaan Islam. Nama kelompok kami kelompok 1. Yang pertama Adi Sibagariang, kedua Adinda Mutia, ketiga Andres Regar, Boy Petua Silaban, David Eldorado Simatupang, saya sendiri Marzuki, selanjutnya Maria Stefani, Novariana, Ricky Alexander, dan Rizky Halomoan Sitorus. Kata pengantar, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam kami sampaikan hanya bagi tokoh dan teladan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak nikmat Allah yang membawa kita dari kegelapan ke dimensi terang, yang memberi hikmah dan yang paling bermanfaat bagi seluruh umat manusia, sehingga oleh karenanya kami dapat menyelesaikan tugas etika bisnis ini dengan baik dan tepat waktu. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan makalah yang berjudul etika bisnis yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga makalah ini bisa terlihat dengan baik. Semoga makalah ini bisa dari batasan segala keterbatasan yang kami miliki. Untuk itu kami mengharapkan dan menerima sekarang yang cover kata pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan latar belakang rumusan masalah, tujuan masalah. Bab 3 pembahasan pengertian etika bisnis Islam, konsep etika bisnis dalam Islam, nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Bab 3 penutup dan kesimpulan. Pertama, bab pendahuluan, bab 1 latar belakang. Islam adalah agama yang sempurna yang meliputi dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Syumul. Ia mengatur sistem berakidah atau tauhid, beribadah dan juga bermuamalah, di mana yang satu dan yang lainnya saling berhubungan erat. Muamalah dalam Islam memiliki porsi yang memadai sebagaimana terdapat dalam 2 dimensi lainnya. Bisnis atau tijarah merupakan salah satu komponen utama dalam sistem muamalah. Oleh karena itu, Islam menganjurkan pemeluknya untuk menggeluti bidang ini secara profesional, itqan, sehingga dapat memberi manfaat bagi dirinya, keluarga, dan kaum muslimin secara umum. Hukum asal transaksi bisnis dalam Islam adalah mubah atau dibolehkan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku bisnis atau tajir mustasmir untuk melakukan inovasi atau tanmiyah dalam melakukan aktivitas bisnis selama ia tidak bertentangan dengan kaidah serta fasid dalam Islam. Pemikiran etika bisnis muncul ke permukaan dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, baik di dunia maupun di akhirat. Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual, sistem perilaku ekonomi, dan politik. Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat saudara daging dengan kehidupan Islam.
adalah risalah yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membenahi akhlak manusia. Kedua, rumusan masalah. A. Apa itu etika bisnis Islam? B. Apa-apa saja konsep etika bisnis dalam Islam? C. Apa saja nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam? 1-3 tujuan masalah. A. Untuk mengetahui apa itu etika bisnis Islam. B. Untuk mengetahui apa saja konsep etika bisnis dalam Islam. C. Untuk mengetahui nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Selanjutnya ke bab 2, pembahasan pengertian etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan salah, yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan, mempelajari kualitas moral, kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islami ini adalah menyangkut bisnis firm dan atau bisnis person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Menurut Vincent Berry dalam bukunya Moral Issue in Business menyatakan bahwa business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values in a business context. Atau etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis. Menurut Al-Ghazali, terdapat 6 bentuk kebajikan. Pertama, jika seseorang membutuhkan sesuatu, maka orang lain harus memberikannya dengan mengambil keuntungan yang sedikit mungkin. Jika sang pemberi melupakan keuntungannya, maka hal tersebut akan lebih baik baginya. 2. Jika seseorang membeli sesuatu dari orang miskin, akan lebih baik baginya untuk kehilangan uang yang sedikit dengan membayar lebih dari harga sebenarnya. 3. Dalam mengabulkan hak pembayaran dan pinjaman, seseorang harus bertindak secara bijaksana dengan memberi waktu yang lebih banyak kepada sang peminjam untuk membayarkan utangnya. 4. Sudah sepantasnya bahwa mereka yang ingin mengembalikan barang-barang yang sudah dibeli seharusnya diperbolehkan untuk melakukannya demi kebajikan, merupakan tindakan yang baik bagi si peminjam untuk mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo dan tanpa harus diminta. 6. Ketika menjual barang secara kredit, seseorang harus cukup bermurah hati, tidak memaksa orang untuk membayar ketika orang belum mampu untuk membayar dalam waktu yang sudah ditetapkan. Dalam Islam, etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat syumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dalam Islam tak ubahnya kesatuan antara urat dan daging. Landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa takut pada sebuah pemerintahan, tidak juga hanya karena hasrat menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu. Seorang pebisnis hendaknya menjadarkan perilakunya semata-mata karena rasa takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada aksioma nilai dasar etika bisnis Islami yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran. 2. Konsep etika bisnis dalam Islam. Adapun konsep etika bisnis dalam Islam adalah sebagai berikut. Pertama, konsep ketuhanan. Dalam dunia bisnis Islam, masalah ketuhanan merupakan hal yang harus dikaitkan keberadaannya dalam setiap aktivitas bisnis. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Dalam bidang bisnis, ajaran Tuhan meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berkenaan dengan transaksi. Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan 2 kriteria, halal atau haram. Kedua, pandangan Islam terhadap harta.
Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk harta benda adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya sebagai pemegang amanah karena tidak mampu mengadakan benda dari tiada. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Islam tidak memandang harta dan kekayaan sebagai peluang penghalang untuk mencari derajat yang tertinggi dan takarub kepada Allah. Al-Quran di berbagai ayatnya menegaskan bahwa kekayaan dan kehidupan nyaman sebagian besar merupakan karunia dari Allah SWT bagi hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa sebagai balasan atas amal soleh dan upaya mereka yang bersyukur kepada Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda harus dilakukan dalam kebaikan atau jalan Allah dan tidak pada sesuatu yang dapat membinasakan diri. Harus menyempurnakan takaran dan timbangan dengan neraca yang benar. Dijelaskan juga bahwa ciri-ciri orang yang mendapat kemuliaan dalam pandangan Allah adalah mereka yang membelanjakan harta bendanya tidak secara berlebihan dan tidak pula kikir. Ketiga, konsep benar. Benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Oleh karena itu, salah satu karakter pedagang yang terpenting dan diridhoi Allah ialah kebenaran. Yang keempat, amanat. Menurut Islam, kehidupan manusia dan semua potensinya merupakan suatu amanat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Islam mengarahkan para pemeluknya untuk menyadari amanat ini dalam setiap langkah kehidupan. Persoalan bisnis juga merupakan amanat antara masyarakat dengan individu dan Allah. Semua sumber bisnis hendaknya diperlakukan sebagai amanat ilahiyah oleh pelaku bisnis, sehingga ia akan menggunakan sumber daya bisnisnya dengan sangat efisien. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangat diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanah, para penjual amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Yang kelima adalah kejujuran atau jujur, merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dijual serta tidak pernah berbuat curang, bahkan mempermainkan timbangan. Oleh karena itu, pentingnya kejujuran dalam pola transaksi jual beli karena kejujuran dapat membawa keberuntungan. Kejujuran adalah suatu jaminan dan dasar bagi kegiatan bisnis yang baik dan berjangka panjang. Kejujuran termasuk prasyarat keadilan dalam hubungan kerja dan terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri merupakan aset yang sangat berharga dalam urusan bisnis. 6. Keadilan. Secara harfiah kata adil berasal dari bahasa Arab adalah ya'adilu adalan wa adlatan yang berarti to act justly, equitably, with fairness atau bertindak adil, imbang dengan jujur. Dalam Al-Quran mengandung beberapa istilah yang dekat dengan istilah keadilan yaitu al-qist, al-adl, dan mizan. Quraisy memberikan penjelasan bahwa kata al-adl adalah berarti mendudukkan dua belah pihak dalam posisi yang sama. Kata al-qist artinya bagian yang patutnya dan wajar dan memiliki pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan al-adl. Kata mizan berarti timbangan dan juga digunakan untuk menyebut keadilan. Kata adil adalah kata benda abstrak berasal dari kata kerja yang berarti satu, meluruskan, garing duduk lurus, mengamandemen, garing mengubah. Dua, melarikan diri, berangkat, garing mengelak diri dari satu jalan atau ke jalan yang keliru, menggunakan jalan yang lain, itu jalan yang benar. Yang ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan. Konsep keadilan dalam Islam itu sebenarnya ditentukan oleh perkembangan pemahaman para pakar-pakarnya. Bukan berarti istilah keadilan tidak memiliki pengertian dalam ajaran Islam, melainkan bahwa pemberian pengertian tersebut mengalami evolusi. Nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam bisnis Islam disarikan dan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain satu, kesatuan, tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keaturan yang menyeluruh.
Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula, maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam. Keseimbangan, equilibrium atau adil, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran maupun timbangan. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah. Keempat, tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah satu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Yang kelima adalah kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas, pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berperilaku preventif kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi. Kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Yang bab 3 ini adalah hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat syumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hubungan bisnis dengan etika dan dalam Islam tak ubahnya kesatuan antara urat dan daging. Landasan yang mendorong pelaku dan bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa tidak hanya karena rasa takut kepada sebuah pengetahuan, tidak juga hanya karena pada hasrat menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu seseorang pebisnis hendaknya menyadarkan pelakunya sementara karena rasa takut kepada Allah dalam usaha mencari ridhonya. Sehingga bisnis yang ideal dalam Islam adalah bisnis yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, mampu menciptakan rasa keadilan dan memenuhi tuntutan kebajikan dan keluhuran budi. Oleh karena itu, pebisnis muslim harus tunduk kepada aksioma nilai dasar dan etika bisnis Islami yang mencakup tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Demikian tugas makalah etika bisnis dari kami kelompok 1. Mohon maaf karena terlambat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.